أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dibuka jelang iftar dengan lantunan ayat suci Al-Quran, perintah puasa dan juga janji Allah terhadap hambanya yang mengikuti perintah Allah untuk mereka yang beriman dalam surat Al-Baqarah 183 dan 186. Masya Allah. Dan kali ini saya Mugi Zainal juga bersama pemirsa dan juga alhamdulillah kita akan membahas tentang tema janji Allah dalam Al-Quran. Allah berjanji dalam Al-Quran untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, bagaimana janji Allah? Kita akan membahasnya di tema kali ini bersama dua narasumber kita yang Masya Allah nanti akan membahasnya insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk narasumber kita yang pertama yaitu Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Haddad S.Hum MMGT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz? Sehat. Tetap puasa ya kita walaupun Tetap. aktivitasnya padat. Masya Allah. Ya pemirsa, beliau Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Jakarta Global University. Dan narasumber kita yang kedua, Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Ustadz Yupiter Yancik SPDI MPDI ME. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya, Sehat. Ya jadi ini Ustadz-Ustadz yang milenial nih. Masya Allah. Dan kami pemirsa masih ada di kampus Jakarta Global University yang ada di Depok ya ini Ustadz ya. Betul. Ya, Ustadz kita nanti membahas janji Allah dalam Al-Quran. Nah pemirsa, janji Allah dalam Al-Quran itu seperti apa saja? Kita akan membahasnya nanti tentunya setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Janji Allah dalam Al-Quran, tema jelang iftar kita kali ini pemirsa. Ya,
saya langsung berdiskusi ya dengan dua narasumber kita yang Masya Allah kita akan bahas tentang janji Allah dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita membahas lebih detail, untuk Ustadz Yupiter Yancik ya Ustadz, kita pengen tahu dulu tentang pengertian dari Al-Quran Ustadz. Ya silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Pergi. Permisi dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui makna secara bahasa adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal li Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi wa huwa mu'jizun biwasitati Jibril min surati Al-Fatihati ila surati An-Nas, al-maktub min surati Al-Fatihah ila surati An-Nas. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan dia merupakan mukjizat. Barang siapa yang membaca Al-Quran ibadah, pahala di sisinya yang Allah turunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, yaitu disusun dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ini maksud dengan pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Masya Allah. Nah ini masih ke Ustadz Yupiter Yancik juga ya. Lalu apa saja ya kewajiban kita kepada Al-Quran ini ya? Karena Al-Quran ini kan benar-benar pedoman hidup kita ya Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Baik, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran. Belajar ya? Belajar membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, apa kata Rasulullah? Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan sapaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghafalnya. Menghafal Al-Quran adalah bagian dari kewajiban kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran berarti kita sudah menjaga keaslian Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga keaslian. Siapa yang akan menjaga keaslian? Itulah orang-orang, salah satunya para hafiz dan hafizul menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengamalkannya. Ya, mengamalkannya artinya apa? Al-Quran ini setelah kita baca, kita hafal, kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang membaca, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Yang terakhir adalah kita mentadaburi apa sih makna sesungguhnya Al-Quran ini secara bahasa, secara tafsir dan sebagainya, sehingga pemahaman kita itu benar-benar yang diinginkan oleh para ulama, benar-benar memahami Al-Quran seutuhnya, tidak hanya mentafsirkan dengan tafsir kita sendiri. Gitu. Masya Allah ya, jadi intinya membaca juga mengaplikasikannya ya, dan juga tadi Ustadz bilang kan sekarang juga banyak sekali sekolah-sekolah yang dimana mendidik putra-putri kita generasi Al-Quran ya Ustadz, ya, di santri-santri ya. Mudah-mudahan keaslian Al-Quran selalu tetap terjaga. Amin ya Allah alamin. Dan untuk Ustadz Ali Ridho, Ustadz, dimana kita kan juga harus banyak berzikir, menyebut asma Allah ya, zikir. Nah ini yang ingin kita tanya, ini apa nih maksud juga dengan berzikir kepada Allah, dan pada saat kapan kita lakukan itu Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau kita melihat zikir, kalau kita lihat dari bahasa gitu ya, dzakara yuzakiru, yang artinya ya menyebut atau mengingat di dalam hati gitu ya. Zikir itu gunanya untuk mengingat gitu, mengingat segala sesuatu, mengingat Allah. Nah, itu digunakan, itu yang namanya berzikir. Nah, zikir ini penting dilakukan agar kita selalu terkoneksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa waktu diantaranya setelah sholat fardu itu kan biasanya kita melaksanakan zikir gitu. Kemudian di malam hari dan lain sebagainya begitu. Nah, lalu kalau apa bedanya kalau kita berdoa? Nah, bagusnya nih gimana nih berdoa? Kadang-kadang ya pemirsa, banyak kita berdoa pada saat susah, pada saat senang lupa nih Ustadz. Gimana nih Ustadz? Ya, memang kalau kita berdoa itu kan terkadang ya, sunnatullahnya seseorang itu berdoa ketika dia berada di dalam kesulitan gitu. Betul. Biasanya manusia seperti itu. Tapi ada orang-orang yang berdoa untuk
diberikan kebahagiaan begitu. Nah ini doa-doa tersebut itu sangat penting dilakukan untuk kita mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah itu mungkin itu sih ya, di dalam doa. Jadi sebaiknya doa ini kita lakukan di saat apa nih, Ustadz Ridho? Doa itu kita laksanakan setelah sholat juga. Hampir mirip sebenarnya dengan zikir ya. Doa itu untuk mengutarakan apa yang kita inginkan gitu kan. Setelah zikir juga boleh, di malam hari juga boleh, dan lain sebagainya mungkin. Nah, kalau Ustadz Yupiter Yanci berdoa nih misalnya pada saat kita lagi ada masalah, tapi kita pada saat ada masalah itu kan dalam keadaan kita nggak berwudu misalnya, nggak dalam sholat, kita langsung berdoa, apakah doa itu juga dijabah ya Ustadz ya? Baik, kalau kita melihat ya ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana di ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, artinya apa? Doa-doa itu ada syaratnya supaya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di awal ayat tadi bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, doa itu kalau mau dikabulkan oleh Allah, kita lihat muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah makanan yang hari ini kita asupkan dalam jiwa raga kita ini kita dapatkan dengan cara halalan thayyibah. Begitu juga pakaian yang hari ini kita pakai kita dapatkan dengan cara halalan thayyibah. Kalau dilihat dari dalam hadis arba'in, ada seorang hamba berdoa kepada Allah sampai meneteskan air mata, ternyata doa mereka tidak dikabulkan karena penyebabnya tadi tidak bertakwa. Mungkin makanan, minuman, pakaian dipakaikan dia dapat dengan cara halal thayyibah, mungkin dia berbisnis dan sebagainya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Tidak amanah juga. Tidak amanah. Masya Allah. Jadi kita selain berdoa juga harus introspeksi juga dengan diri kita supaya doa kita juga dijabah sama Allah. Betul. Masya Allah. Pemirsa, Masya Allah materi kita hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Kembali pemirsa, kita di Jelang Iftar dengan tema janji Allah dalam Al-Quran. Ya, Ustadz Yupiter Yancik dan juga Ustadz Ali Ridho. Kita lanjut kembali ya ini. Insya Allah mudah-mudahan materi ini sambil menunggu beduk nih. Amin, amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Iya, untuk Ustadz Yupiter Yancik ya Ustadz ya. Nah Ustadz, apakah ada nih Ustadz dalil dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan dijaga keasliannya dari Allah Ustadz? Karena kan sekarang ini banyak sekali ada yang mengubah ayat dan segala macam. Nah, ini bagaimana? Apakah ada dalil bahwa Al-Quran ini akan dijaga keasliannya dari Allah? Ya, silakan Ustadz Yupiter. Terima kasih Bu Mugi. Permisa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwasanya Al-Quran ini akan dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan sebelum segmen ini tadi adalah yaitu para hafiz dan hafizoh, para qori yang mau mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian mengaplikasikan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaga keaslian Al-Quran ini, yaitu orang-orang yang hafiz-hafizah tadi salah satunya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan terjaganya hafalan mereka dobit yang fasih sesuai dengan tajwid dan sesuai mungkin mereka mendapatkan sanad dari apa yang mereka lafazkan, inilah nanti yang kelak akan menjaga keaslian. Selain Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, juga nanti para hafiz-hafizah ini yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Masya Allah. Iya, ya kita selalu berdoa agar para generasi Al-Quran ini juga terus banyak yang semangat ya, terus bertambah dan semangat juga ya Ustadz ya. Ya, untuk Ustadz Ali Ridho. Nah, kita juga kan dalam hidup ini harus banyak bersyukur. Ya, nah, apa ini maksud dengan bersyukur? Apakah hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah gitu? Seperti itu ya Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk syukur perlu juga latihan di situ, latihan bersyukur gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya
jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, akan Allah berikan lagi yang lebih. Tapi ketika kita kufur, maka Allah akan berikan azab yang amat pedih gitu ya. Maka dari itu perlunya ada latihan-latihan yang dilakukan untuk kita bisa selalu bersyukur dalam kehidupan sehari-hari pun juga begitu. Ada beberapa sifat, diantaranya adalah qanaah gitu. Kalau ulama pernah berkata, iza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jadi artinya apabila qanaah itu sudah terpatri di dalam diri seseorang ya, anta, kamu, dan wa malikud dunya, raja-raja dunia itu setara denganmu. Jadi ketika ada sifat qanaah, maka kita timbul rasa syukur gitu, karena Allah telah memberikan nikmat itu, nikmat untuk bersyukur, diantaranya yaitu keimanan gitu ya. Iya, jadi jelas banget ya bahwa hidup kita ini memang harus banyak bersyukur atas semua yang sudah diberikan oleh Allah. Ya baik Ustadz, sesuai dengan tema kita janji Allah dalam Al-Quran. Nah, apa saja ya Ustadz Yupiter janji Allah dalam Al-Quran itu? Ustadz silakan. Baik, sesungguhnya sebagaimana kita pahami, di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali janji Allah dalam Al-Quran. Pada kesempatan yang mulia tidak semuanya kita sampaikan. Ya. Yang pertama, di awal tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali Ridho. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Siapa yang mengingat Allah, siapa yang berzikir kepada Allah, maka nanti suatu saat ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat dia. Inilah salah satunya. Makanya ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Kita mengingat Allah suatu saat kalau kita memerlukan pertolongan dari Allah, maka nanti akan dikabulkan doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Allah di dalam ayat ini dijelaskan tadi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarsurun. Yang kedua adalah berdoa. Yang mau berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka suatu saat dia berdoa, insya Allah doa-doa itu akan dikabulkan dengan apa syarat-syarat tadi yang sudah kita jelaskan. Bertakwa, mengintrospeksi diri, muhasabah diri, pakaian, minuman kita dapatkan. Yang ketiga adalah janji Allah, terakhir dijelaskan Ustadz Ali tadi, siapa yang bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Siapa yang kufur maka nanti azab Allah sangatlah pedih. Di dalam ini dikatakan al-qalilu katsirun idza qana'ta wal katsirun qalilun idza tama'ta. Sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak berkah kalau kita qanaah, tetapi yang banyak akan menjadi sedikit kalau kita menjadi takma, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika nikmat itu kita dapat menjadi berkah, makna berkah adalah mendekatkan diri kita dimudahkan untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi janji Allah tuh begitu nyata. Ada semua dalam Al-Quran. Apabila kita menjalankannya, insya Allah kita berkah dalam kehidupan ya. Nah, Ustadz Ali Ridho ingin menambahkan tentang janji Allah dalam Al-Quran? Mungkin ihsan ya. Ihsan. Jadi ada kaitannya dengan ihsan di sini. Al-Quran itu kan sebenarnya untuk untuk diturunkan untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman gitu ya, dan dikuatkan sebagaimana mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad gitu ya. Al-ihsan ya. Ihsan ini saya ingin membahas terkait tentang ihsan. Jadi di dalam hadis ihsan, ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa innaka lam takun tarah fa innahu yarah. Yang artinya ihsan itu beribadah gitu ya, beribadah kepada Allah sebagaimana kamu bisa melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah mengawasimu gitu. Jadi ihsan ini amat penting gitu di dalam di dalam diri seorang mukmin, terutama dalam beribadah, yaitu membaca Quran dan lain sebagainya. Jadi di dalam membaca Quran juga kita seakan-akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di situ gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin saat ini ya
belum begitu banyak tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran. Nah, ini kiat-kiat nih yang terpenting nih ya Ustadz ya. Tapi kita akan menjawab itu setelah kita rehat dulu ya Ustadz ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, materi tentang janji Allah dalam Al-Quran akan kami lanjutkan kembali tentunya setelah yang satu ini. Janji Allah dalam Al-Quran pasti. Jadi kalau kita berharap pada manusia tadi Ustadz, akan kecewa ya Ustadz ya. Iya, pemirsa lanjut kembali kita jelang iftar, janji Allah dalam Al-Quran. Ya Ustadz Ali Ridho dan juga Ustadz Iyu Peter Yanci. Materi ini bagus banget. Kalau kita tadi dianjurkan kalau bisa membaca Al-Quran, menghafal, mengaplikasikannya. Nah, karena dalam Al-Quran kan janjinya banyak sekali ya Ustadz ya. Nah, bagaimana nih kiat-kiat kita selaku umat muslim tergerak hatinya semakin banyak baca Al-Quran dan mengamalkannya Ustadz. Ya, silakan Ustadz Iyu Peter Yanci. Baik, terima kasih Bu Mugi. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat supaya kita tergerak dalam hati kita membaca Al-Quran. Di awal ya kita harus meluruskan niat kita. Ya, niat kita baik untuk belajar agama ini, untuk membaca Al-Quran ini, bukan hanya saja membaca Al-Quran. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa belajar keilmuan-keilmuan syariah yang lainnya, memudahkan kita untuk memahami agama ini. Nah, orang yang mau belajar Al-Quran, kiat-kiatnya niat yang baik. Niat yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik akan mendapatkan kebaik, yang tidak baik begitu juga akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, oleh karena itu di awal-awal kalau kita lihat orang yang pernah belajar pertama kali belajar Al-Quran kemudian terbata-bata, itu juga mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakanlah dalam hadis alif lam mim, itu alifnya itu kita mendapatkan kebaikan dari bacaan itu, lam juga dan mim juga, artinya tinggal kita kalikan saja begitu banyak kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Yang kedua, kita harus dibimbing. Belajar itu ada guru, ada yang mendampingi sehingga bacaan itu yang kita pelajari itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dalam metode pembacaan Al-Quran, sesuai dengan lafazannya, fase, tajwid, harakatnya, huruf-hurufnya ini. Yang ketiga adalah kita harus bersama lingkungan yang baik. Kalau kita bersama lingkungan yang baik, kita akan terpengaruhi dengan lingkungan. Ketika kita jauh dari orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka sampai kapan kita bisa mau belajar Al-Quran ini? Masih banyak sekali keutamaan yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat. Yang membaca Al-Quran itulah orang-orang yang terbaik di antara kita. Yang membaca Al-Quran, menghafal Quran, nanti kelak dia akan mendapatkan dan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, kejar akhirat, dunia juga kita pasti genggam. Masya Allah. Ya, untuk Ustadz Ali Ridho sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Oke, untuk Al-Quran ya, kalau kita melihat dari segi Al-Quran, itu saya melihat juga tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustadz Jupiter. Saya lebih melihat ke konsep Quran itu adalah di mana pernah dikatakan bahwa Rasul itu berakhlak Al-Quran gitu. Kenapa dikatakan begitu? Karena segala sesuatu yang beliau lakukan adalah sejalan dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu perlunya pemahaman kita terkait tentang menggali ilmu-ilmu kehidupan di dalam Al-Quran begitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua selaku umat Islam ya benar-benar bisa menjalankan semua perintah Allah, terutama di bulan Ramadan ini ya Ustadz ya. Ya, Ustadz pengen sekali banyak berdiskusi kembali, cuma waktu juga yang memisahkan kita ya. Nah, untuk di sesi yang terakhir ini Ustadz bisa berikan sedikit kesimpulan dan pesan untuk ke pemirsa kita di rumah, silakan Ustadz. Baik. Ya, Ustadz Jupiter, silakan. Pemirsa daripada Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari materi janji Allah dalam Al-Quran adalah coba kita renungkan, Al-Quran adalah kalam Allah, kitab yang Allah muliakan ya, yang Allah turunkan di tempat yang mulia di Makkatil Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, diturunkan kepada orang yang paling mulia yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkan melalui malaikat yang mulia yaitu Jibril,
dan diturunkan di bulan yang mulia, di bulan ini yaitu bulan Ramadan. Insya Allah orang-orang yang telah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamal Al-Quran, itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih banyak Ustadz Jupiter, dan untuk Ustadz Ali Ridho silahkan. Oke, mungkin saya ingin menambahkan di dalam hadis juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, yaitu Al-Quran wa sunnati atau Al-Quran wa ahli baiti, yang artinya aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian pegang teguh maka kalian tidak akan hilang di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan ahlul bait. Mungkin ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, terus menjalani kehidupan dengan niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita. Amin ya Allah alamin. Terima kasih banyak Ustadz Jupiter dan Ustadz sama-sama, Ali Ridho. Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita seringkan hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya Allah alamin. Dan pemirsa, alhamdulillah, yang pasti janji Allah itu pasti. Berharap banyaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi umatnya yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada khilafan yang terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.